Selamat pagi anak-anak kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Yusuf berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, kita bersyukur hari ini di mana kita kembali belajar bersama-sama, dan tentu semuanya itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi semua karena Tuhan. Nah, anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini di mana kembali kami belajar untuk semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar biarlah setiap pembelajaran yang kami terima hari ini, biarlah kami senantiasa dapat memahami dan dapat kami mengerti. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa menjadi warga gereja yang melakukan karya pelayanan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kami sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Pak Yusuf mau ingatkan mengenai pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita telah mempelajari bagaimana gereja, apa pelayanan dalam gereja, kegiatan-kegiatan dalam gereja, dan apa saja tugas-tugas utama dalam gereja atau tugas utama gereja. Nah, ingat bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah kita sendiri atau pribadi kita sebagai orang percaya. Dan masih ingat apa saja tugas-tugas dalam gereja? Ya, ada ekaristi, mistagogi, ada paduan suara, dan lain-lain sebagainya. Dan tugas utama gereja adalah mewartakan kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karya pelayanan gereja. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tugas gereja melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam karya pelayanan gereja yang ada di lingkungan, wilayah, stasi, atau parokinya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan petugas-petugas yang terlibat di dalam karya pelayanan gereja. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tugas dan kewajiban dirinya di dalam karya pelayanan gereja. Yang kelima, siswa dapat menceritakan pengalaman melibatkan diri di dalam karya pelayanan gereja. Anak-anak, mari kita melihat sebuah cerita tentang anak-anak yang merupakan warga gereja, ya, yaitu Lucia, Teresia, Anna, dan Maria. Lucia, Teresia, Anna, dan Maria adalah anak-anak kelas 5 dan 6 sebuah sekolah dasar di ibu kota kabupaten. Ketiga anak tersebut pandai dan suka bergaul. Mereka peka rasa, ringan tangan, dan memiliki hati yang terbuka untuk menolong teman-temannya. Serikat Kerasulan Misioner atau Sekami menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Keterlibatan seorang anak Katolik dalam Sekami itu dilatih dan diwujudkan di dalam persekutuan anak misioner. Pada suatu hari, suasana pertemuan Sekami tampak hangat dan menggembirakan. Hari itu ada perlombaan menjawab pertanyaan tentang agama. Siapa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah istimewa. Pertanyaan itu berbunyi, menurut kamu, apakah tugas pokok dari seorang Katolik sebagai anggota gereja? Banyak anak yang memberi jawaban beraneka ragam. Nah, di bawah ini dicatat pula jawaban dari Lucia, Teresia, dan anak-anak. Mari kita melihat apa saja sih jawaban-jawaban dari Lucia, Teresia, Anna, dan Maria. Yang pertama, Lucia menjawab, bagi saya, tugas seorang Katolik sebagai anggota gereja adalah mewartakan ajaran Yesus Kristus. Diketahui saja, tetapi harus diwartakan kepada pelajaran agama yang diterimanya, bukannya untuk orang lain. Teresia juga menjawab begini, bagi saya tugas utama seorang Katolik adalah melaksanakan ibadat, doa, dan ekaristi, puncak hidup gereja. Anna menjawab juga,
Bagi saya, tugas yang paling utama bagi anak sebagai anggota gereja adalah penggembalaan atau pelayanan. Katolik, pelayanan ialah tindakan nyata dari iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini jawaban anak. Jawaban Maria, bagi saya yang paling penting adalah hidupnya baik, mau menolong sesama, yang menderita, mengasihi sesama. Nah, anak-anak, kita melihat dari pandangan serta pendapat Lucia, Teresia, Anna tadi, dan Maria merupakan mencerminkan karya pelayanan gereja. Nah, anak-anak, setiap jawaban baik Lucia, Teresia, Anna, dan Maria sebenarnya sudah mengandung karya pelayanan gereja. Nah, apa yang dimaksud dengan karya pelayanan gereja? Karya pelayanan gereja adalah misi gereja dalam melibatkan diri pada 3 tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, anak-anak, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang sebagai nabi, imam, dan raja. Dia datang bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai nabi, imam, dan raja. Ketiga tugas pokok gereja tersebut yaitu pewartaan atau kenabian, pengudusan atau imamat, dan penggembalaan atau raja wali. Nah, semua tugas ini penting. Gereja harus menjalankannya demi umat Allah seutuhnya. Nah, anak-anak, gereja penting atau kita sebagai gereja penting dalam melakukan ketiga pokok tugas gereja tersebut, yaitu pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Nah, anak-anak, kita mari apa saja sih karya pelayanan dalam gereja, ya, terutama dalam gereja Katolik. Yang pertama liturgi, pengudusan. Yang kedua adalah kerigma atau pewartaan. Yang ketiga koinonia, persekutuan. Dan keempat diakonia atau pelayanan. Dan yang terakhir adalah marturia, kesaksian. Nah, ini merupakan karya pelayanan dalam gereja Katolik, ya, pengudusan, di mana kita sebagai gereja dikatakan kudus bukan karena kita baik, tetapi karena Allah telah menguduskan kita. Apalagi yaitu dalam gereja ada Yesus dengan karya pelayanan sebagai pewartaan. Sebagai gereja kita harus mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu suasana atau saat dimana Allah datang memerintah sebagai raja. Dan masih ingat suasana kerajaan Allah yaitu sukacita, cinta kasih, dan damai sejahtera. Itu yang disebut dengan kerigma atau pewartaan. Kemudian persekutuan. Nah, dalam gereja ada yang disebut dengan persekutuan. Ketika orang beribadah itu disebut dengan persekutuan. Sekolah minggu itu juga persekutuan. Kemudian adalah diakonia atau pelayanan. Nah, di mana sebagai gereja kita melayani bukan hanya dalam gereja kita saja, tetapi kita harus keluar menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir adalah ada yang disebut dengan marturia atau kesaksian. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, dan menyaksikan siapa Tuhan kita kepada orang lain. Anak-anak, ada juga dalam gereja Katolik, kalau tadi kita melihat karya-karya pelayanan gereja, dan siapa saja petugas yang terlibat dalam karya pelayanan gereja tersebut, yaitu ada yang disebut dengan misdinar atau putra altar. Tugasnya adalah membantu dan melayani imam atau romo. Imam adalah pemimpin atau memimpin misa atau ibadah. Itu adalah tugas sebagai imam. Kemudian ada prodiakon atau asisten imam. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Membantu imam atau romo memberi komuni suci bagi umat. Yang terakhir kolektan. Nah, kolektan ini tentu tugasnya adalah membantu imam atau romo dengan menggantikan untuk mengumpulkan kolekte umat. Anak-anak, mari kita akan melihat sekilas di dalam Alkitab mengenai karya pelayanan gereja. Yang pertama adalah ada perintah untuk mewartakan kerajaan Allah atau perintah untuk mewartakan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20.
Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemudian ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 mengenai cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, selalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, ini sebagian saja kita akan baca firman Tuhan ini. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tentang karya pelayanan gereja, tadi kita melihat bagaimana yang pertama adalah tentang pewartaan, dan kita juga telah membaca bagaimana kegiatan atau bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama adalah Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan karya dan tugas Yesus di dunia ini. Nah, Yesus itu memanggil muridnya bukan hanya sekedar dipanggil atau untuk menemani Tuhan Yesus, tidak, tetapi dipanggil dengan tugas, yaitu melanjutkan karya dan tugas Yesus di dunia ini. Nah, siapa yang menjadi murid-murid Yesus selanjutnya setelah murid-murid yang dia pilih itu, yang 12 orang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, yaitu gereja. Kita sebagai gereja berarti kitalah yang melanjutkan karya dan tugas Yesus itu di dunia ini. Yang kedua, gereja menjalankan karya pelayanan sebagai bentuk keterlibatan gereja di dalam tritugas Kristus. Nah, yang ketiga, dewasa ini gereja melaksanakan karya pewartaan melalui kegiatan pengajaran dan pendampingan iman seperti les ketekumen, les komuni pertama, persiapan krisma, sarasehan lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, karya pengudusan dilaksanakan gereja melalui kegiatan liturgis, perayaan sakramen, serta doa atau peribadatan. Sedangkan karya penggembalaan diupayakan gereja dengan membentuk wadah-wadah atau organisasi-organisasi baik yang bersifat sosial maupun gerejani. Yang kelima, di samping itu gereja terpanggil untuk melaksanakan karya pelayanan gereja melalui kegiatan sosial kemanusiaan dan amal kasih. Nah, anak-anak, ini dari pembacaan firman Tuhan tadi yang kita baca, kita melihat ada beberapa hal, ya. Yang pertama tadi adalah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan tugas karyanya di dunia ini. Dan kemudian bahwa gereja harus terlibat di dalam tugas karya pelayanan gereja itu sendiri. Ya, dan kemudian adalah gereja harus melaksanakan karya pewartaan. Yang keempat, gereja harus melaksanakan sakramen, doa, ya, atau kegiatan pengudusan, karya pengudusan. Dan yang kemudian adalah gereja juga harus melakukan karya penggembalaan, ya. Yang terakhir adalah gereja harus melaksanakan
karya pelayanan gereja melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, dan amal kasih. Nah, anak-anak, yang paling penting dalam karya pelayanan gereja itu adalah bagaimana kita harus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan tentang karya pelayanan gereja. Bapak berharap kalian dapat memahami, kalian dapat mengerti dari penjelasan hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami telah selesai belajar belajar tentang karya pelayanan gereja. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah setelah pembelajaran ini kami dapat mengerti tugas kami sebagai gereja, dan tolong kami supaya kami terus belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu Bapa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.